Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjalani hari-hari hidup kita di dalam masa-masa yang sukar ini, apa yang dirancang oleh musuh atas hidup saudara dan saya, percayalah bahwa Tuhan akan mengembalikannya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Percayalah bahwa kita ada di generasi ini, Tuhan selalu menetapkan rencananya atas kehidupan kita. Dan karena itu bangun kesadaran bahwa kita sedang ada di dalam satu yang namanya agenda kerajaan Allah. Allah merencanakan untuk menetapkan kita menjadi bagian dari orang strategisnya untuk menghadirkan realita kerajaannya di bumi ini. Jadi kerajaan Allah bukan saja di surga, tetapi kerajaan Allah juga akan nyata di bumi melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk bisa memahami apa rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan dengan hidup kita, supaya kita bisa menghadapi situasi dan keadaan yang sulit ini, kita tetap berkemenangan di dalam Dia, maka saudara harus mengerti apa rencananya, agendanya, dan tujuannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, dan ini yang akan kita renungkan pagi hari ini. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa dalam agenda kekekalan, dalam agenda kerajaannya, maka selain kegiatan-kegiatan yang harus kita jalani, maka Dia juga menentukan ada skala waktu atau ada interval waktu. Ada waktu di mana kita bisa menjalani yang namanya agenda atau jadwal, itu pasti terkait dengan waktu. Tetapi seringkali manusia sangat terbatas dan tidak memahami waktunya Tuhan. Mari kita belajar supaya kita bisa mengerti dan memahami apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau seorang melakukan suatu aktivitas, dia atau suatu rencana pekerjaan, maka dia akan menentukan jadwalnya atau agendanya, schedule-nya. Dan dia harus tahu kapan itu selesai, startnya mulai kapan, biayanya, anggarannya, apa yang harus dikerjakan, dan juga waktu pelaksanaannya. Ini merupakan rentetan bagian yang kita sebut dengan agenda. Nah, agenda Tuhan atas hidup saudara dan saya dihadirkan di generasi ini. Dan itu berarti bahwa waktu ini adalah kesempatan untuk kita bisa melaksanakan semua agendanya Tuhan. Yang luar biasa yang ingin kita renungkan pagi hari ini, firman Tuhan katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Ia menaruh kekekalan dalam hati. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada satu terjemahan kalau Bapak Ibu punya Alkitab elektronik, di situ ada satu yang disebut terjemahan versi Indonesia Letter Translate. Dia menulis seperti ini. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia juga telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Tanpa itu, manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Jadi untuk kita mengetahui pekerjaan yang dikerjakan Tuhan dari awal sampai akhir, yang ditetapkan atas hidup kita,
maka dia menaruh yang namanya kekekalan di dalam hati kita. Kalau saudara tidak bisa memahami kekekalan yang Tuhan berikan di dalam hati kita, maka saudara tidak bisa mengerti pekerjaan Allah, pekerjaan Elohim dari awal sampai akhir. Ingat sekali lagi bahwa di dalam kekekalan, bahwa Allah sudah menciptakan atau merencanakan sesuatu, itu dari awal sampai akhir itu sudah tuntas, itu sudah clear, dan itu sudah selesai. Persoalannya, untuk masuk dalam dimensi ruang dan waktu ini, maka itu dibutuhkan proses. Nah, untuk manusia mengerti rencana yang dari awal sampai akhir ini, Tuhan itu sudah menaruh kekekalan di dalam hati kita. Tetapi persoalannya adalah kita tidak pernah bisa memahami tentang kekekalan yang dia taruh dalam hati kita itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus menjelaskan ini luar biasa di dalam Kolose pasal 1 ayat 25 dan ayat 26. Firman Tuhan katakan di sana, "Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Nah, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami, yang dijelaskan di dalam Kolose pasal 1 ayat 25, bahwa Tuhan memanggil hambanya, Tuhan memanggil Paulus untuk menjelaskan kepada kita, menyingkapkan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Ya, firman tadi katakan bahwa yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan atau dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Jadi kalau masa sekianlah perjanjian lama itu masih ditutupi, semua menjadi rahasia bagi kita, tidak bisa disingkapkan. Kenapa? Karena orang belum mengerti tentang kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Karena itu kita tidak bisa mengerti dan tidak bisa mengetahui pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Tetapi kalau kita masuk dalam dimensi kekekalan itu, maka saudara bisa melihat apa yang sudah dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Dan tahukah saudara rahasia yang tersembunyi, yang dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, yang baru dinyatakan kepada orang-orang kudus, yaitu dikatakan situ, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Apa kekayaan dan kemuliaan dari rahasia yang tersembunyi itu? Sehingga saudara dan saya bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa tahu pekerjaan Allah dari awal sampai akhir terhadap hidup saudara dan saya. Maka kita harus bisa menangkap yang namanya kekekalan itu di dalam hidup kita. Dan Alkitab katakan di sini, rahasia itu, kekayaan dan kemuliaan rahasia itu adalah Christ ini. Kristus ada di tengah-tengah. Kalau versi yang lain berkata bahwa Kristus ada di dalam. Kristus ada di dalam kita. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Sekian lama kalau saudara masih hanya tak menunggu, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Tapi saudara tidak pernah menyelami waktu Tuhan itu kapan. Padahal Tuhan telah menentukan agendanya atas hidup saudara.
Saudara, untuk melaksanakan rencana dan kehendak Allah, maka saudara harus bisa melihat agendanya itu. Dan dalam agendanya itu ada tujuan, ada waktu, ada schedule, apa saja akan kita kerjakan. Tuhan tetapkan di sana. Nah, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Dan bahkan saya katakan ini sudah disingkapkan 2000 tahun yang lalu. Pada zaman Paulus hidup, generasi di mana Paulus ada. Pada saat kitab Kolose ini ditulis, itu udah 2000 tahun yang lalu. Tetapi ini juga belum disingkapkan bagi kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kalau saudara mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari bangun kepercayaan bahwa Allah telah menaruh kekekalan di dalam hatimu, yaitu Dia menaruh Kristus di dalam. Nah, waktu saudara percaya, saudara menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka sebenarnya saudara sudah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Di dalam hidup saudara ada yang namanya kekekalan itu. Seperti yang ditulis di dalam Pengkhotbah pasal 3 tadi ayat 11. Tuhan Dia melakukan segala sesuatu indah pada waktu ini. Dan Dia menaruh kekekalan di dalam hati kita. Tanpa kekekalan itu, saudara tidak akan pernah bisa mengerti rencana dan tujuan Tuhan dari awal, pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus membangun kesadaran bahwa Kristus di dalam adalah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan menciptakan kita, mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Alkitab katakan hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang ditempatkan di dalam kita, yaitu Roh-Nya sendiri. Sejak Tuhan menciptakan manusia, Dia sudah menaruh suatu yang dimensi kekekalan dalam kita, yaitu roh. Karena itu kita disebut sebagai makhluk roh. Manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan diam di dalam tubuh. Nah, tingkat pemahaman tentang manusia ini saudara harus mengerti, sehingga saudara dan saya bisa mengerti tujuan dan rencana Tuhan. Karena itu di pengajaran-pengajaran teologi selalu diajarkan tentang Tuhan, manusia, gitu ya. Lalu kemudian tentang setan dan sebagainya. Itu merupakan bagian sistematis yang dipelajari di ilmu teologi, supaya kita bisa mengetahui tujuan dan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali sehingga saudara dan saya bisa mengerti dan memahami apa sih pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Semuanya sudah disingkapkan, sudah dinyatakan kepada kita. Bahkan ada satu ayat, izinkan saya cari ayat ini. Iya, saya ingin mencari satu ayat. Iya, di dalam Amsal pasal 25 ayat 2. Amsal 25 ayat 2, firman Tuhan berkata seperti ini. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Allah, kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Orang tidak bisa menyingkapkan Tuhan yang besar itu. Tetapi ayat di sini bilang kemuliaan raja-raja adalah mereka menyelidiki sesuatu. Kalau orang berusaha untuk menyelidiki sesuatu, orang-orang pintar selalu mencari untuk memecahkan sesuatu.
Dan ketika mereka bisa mampu memecahkan sesuatu, maka mereka akan mendapat kehormatan. Mereka punya nama besar, nama yang baik, boleh dikatakan gitu ya, nama yang mulia. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu kepada kita di dalam hati kita, yaitu kekekalan, yang bisa menyatakan kemuliaan itu kembali kepada kita. Ingat bahwa ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, itu dengan penuh kemuliaan. Bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia bisa berinteraksi bebas dengan Tuhan. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dalam wujud, image dan likeness, dalam rupa dan kehendak yang sama, mengerti apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada rahasia di sana. Manusia mengerti pekerjaan Allah atas hidupnya, tujuannya, rencana. Tetapi dalam proses untuk mencapai kesempurnaan itu, terkadang manusia punya kehendak bebas sehingga dia dapat melaksanakannya. Karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, karena melakukan kehendak bebas tadi, maka kemuliaan Allah itu hilang dari kita. Akhirnya kita tidak bisa mengerti kemuliaan itu. Kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Kita tidak bisa mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mengerti pekerjaannya dari awal sampai akhir. Tetapi ketika Kristus diberikan pada kita, rancangan, gambaran dari manusia yang original, gambaran dari manusia yang sesuai dengan rencana Allah itu. Bagaimana manusia surga yang bisa hidup di bumi ini dan bisa melaksanakan semua kehendak Bapa, sekalipun ada di bumi yang lahiriah yang sudah tercemar oleh dosa ini. Dan Kristus telah menyelesaikan semuanya sebagai satu agenda Bapa atas hidupnya. Dan sebelum dia naik ke surga, Alkitab berkata dia mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa yang dihembusi oleh Kristus itu adalah DNA-nya. Itu adalah sifat-sifat dasar yang ilahi. Dan Alkitab menjelaskan dalam Roma pasal 8 ayat 9, itulah yang disebut dengan Spirit of Christ, Roh Kristus. Dia mengembusi kita, dan ketika kita menerima rohnya, baru kita bisa menerima Roh Kudus yang besar ini. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru, yang diam di dalam hati, diam dalam batin, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang taat dan melakukan kehendak Tuhan, dan dia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kita bawa adalah mewarisi adalah roh atau DNA keturunan Adam yang pertama itu. Tetapi waktu kita percaya kepada Yesus, sebenarnya roh manusia Adam pertama yang mati, yang karena dosa itu sudah digantikan, dan kita menerima roh yang baru. Itulah roh Kristus sendiri. Kita memiliki DNA-nya Kristus sendiri. Yesus berotoritas setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia mempunyai otoritas untuk menduplikasikan rohnya. Waktu dia mengembusi mereka. Jadi waktu Yesus mengembusi mereka, murid-murid itu, waktu dia hembusi mereka, baru dia berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi bukan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus baru akan dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi yang Yesus hembusi mereka sama seperti Tuhan Allah ketika menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika Tuhan membuat manusia dari debu tanah, lalu kemudian Tuhan mengembusi napas hidup ke dalam manusia itu, maka dia menjadi makhluk yang hidup. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum dia naik ke surga, dia mengembusi murid-muridnya dengan rohnya sendiri. Untuk apa? Supaya mereka bisa menerima kapasitas roh yang baru, roh yang
bisa terbuka untuk menerima Roh Kudus. Sebelum Yesus mengembusi murid-murid itu dengan rohnya, manusia masih memiliki roh keturunan Adam yang pertama. Karena itu tidak bisa menampung Roh Kudus bisa beroperasi dalam hidup kita. Pada zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan hendak memakai seseorang, Roh Kudus turun ke atas orang itu. Tetapi Roh Kudus itu tidak bisa tinggal di dalam dia. Dia hanya dihinggapi oleh Roh Kudus. Dia dipenuhi dan dikontrol oleh Roh Kudus. Setelah itu dia bernubuat. Setelah dia menyampaikan firman sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka selesai itu Roh Kudus meninggalkan dia. Kenapa? Karena kapasitas roh manusia yang sudah cenderung jatuh dalam dosa tidak mampu untuk menampung kemuliaan Roh Kudus yang begitu dahsyat ini. Roh Allah yang begitu hebat ini. Karena itu Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita roh yang baru dan hati yang baru. Dalam Yehezkel pasal 37 pun demikian, bahwa ketika kita sudah menerima roh yang baru dan hati yang baru, maka kita bisa mengerti kehendak Allah. Karena itu Paulus bilang, kalau Kristus di dalam, maka kita punya pengharapan akan kemuliaan itu. Kristus di dalam kita itulah kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hati. Jadi seluruh kehendak Tuhan itu ada di dalam Kristus. Bagaimana saudara bisa mengerti seluruh rencana Allah dan kehendak Allah? Maka saudara harus membutuhkan hikmat Allah. Dan 1 Korintus pasal 1, pasal 2 berkata, Kristus, Yesus Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Nah, kalau saudara memiliki Kristus di dalam kita, tingkat pengenalan dan pemahaman kita harus terus berlanjut. Selama saudara belum mengerti dan memahami tingkat pengenalan kita akan Kristus. Karena itu dengar Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam agenda untuk mengetahui rencana-rencana, dan kita bisa melaksanakan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Seperti Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya Yesus mau bilang, hidupku adalah untuk melaksanakan agenda Bapa selama di dunia ini. Nah, karena itu saudara dan saya, ketika kita ada di generasi ini, saudara dan saya juga ditetapkan Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya, kehendak Bapa, untuk menghadirkan realita kerajaan Allah di bumi. Tugas saudara dan saya adalah untuk menyingkirkan, men-take over, mengambil alih semua wilayah-wilayah teritorial yang sudah dikendalikan, dikuasai oleh musuh. Harus ditarik kembali dan untuk menghadirkan realita kerajaan Allah di sana. Di setiap domain-domain yang selama ini sudah dikuasai dan dikendalikan oleh musuh, maka tugas dan tanggung jawab saudara sebagai orang strategisnya Tuhan, yang melaksanakan agenda dan mandat kerajaannya di bumi ini. Tugas saudara dan saya adalah men-take over setiap domain yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan pernah saudara berpikir domain rohani itu domain yang terbaik. Setiap domain yang Tuhan percayakan bagi saudara, di mana saja saudara bekerja, entah saudara sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, sebagai olahragawan, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, apa saja aktivitasmu. Kalau engkau menyadari bahwa itu domain di mana Tuhan percayakan kepadamu, maka tugas kita adalah men-take over domain itu untuk menghadirkan kerajaan Allah di sana. Hal-hal di domain rohani pun, kalau kita tidak berhati-hati di dalam, maka sesungguhnya domain rohani bisa dikontrol, bisa dikendalikan oleh pekerjaan musuh di sana. Kalau kita melayani Tuhan, tapi kemudian kita stres, kita depresi, kita takut, kita babak belur di sana, maka sebenarnya kita belum berkemenangan di situ, sekalipun itu domain rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengertilah bahwa Tuhan telah menaruh kekekalan dalam kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengerti, tahu, paham tentang pekerjaan Allah dari awal sampai akhir atas hidup saudara. Tahu
paham, mengerti pekerjaan Allah dari awal sampai akhir selama saudara ada di bumi ini. Itu yang telah Tuhan rancangkan atas kehidupan kita. Mari buka hati saudara, dan saya percaya setiap firman yang datang dalam hidup saudara itu akan membawa saudara untuk mengerti, mengaktifkan kembali kekekalan yang telah Dia taruh di dalam diri. Dan harus pahami bahwa kekekalan yang Tuhan sudah berikan pada kita adalah Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu adalah pengharapan akan kemuliaan. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan hari ini bisa memberikan kepada kita kekuatan, motivasi, inspirasi untuk menjalani hari-hari hidup yang terus berkemenangan. Ingat, segala sesuatu telah Tuhan tetapkan indah pada waktunya. Tapi biarlah kita juga mengerti waktu yang indah itu kapan. Kalau kita sudah mengerti, tahu tentang kekekalan yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati firman-Nya. Amin.